Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, bagaimana agar doa dijawab Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bagaimana agar doa dijawab Tuhan? Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah satu kebutuhan orang yang percaya kepada Yesus. Doa adalah kekuatan. Orang yang berdoa, orang itu akan kuat. Doa adalah sarana untuk kita mengenal Tuhan dengan baik. Orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh akan mengenal Tuhan dengan baik. Saudara, ada banyak alasan yang menyebabkan Tuhan tidak menjawab doa kita. Jadi kalau saudara hari ini berdoa, atau mungkin keluarga saudara berdoa tidak dijawab, maka ada beberapa alasan yang perlu diketahui. Kita sebagai orang percaya, yang kita lakukan hanyalah terus berusaha, bekerja, dan berdoa, dan keputusan tentunya ada di tangan Tuhan. Tapi jangan lupa saudara, berdoa itu sangat penting dalam segala sesuatu. Kita memang harus bekerja keras, harus berusaha, tapi doa itu penentu. Ketika sebuah doa terkabul, maka tentunya kita bersyukur. Sebuah doa yang terkabul, kita akan berbahagia. Untuk itu kita harus mengenal betul bagaimana hati Tuhan, sehingga kita tidak salah dalam berdoa. Nah, berikut bagaimana agar doa dijawab Tuhan. Ada beberapa hal. Yang pertama, kita berdoa tentunya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak boleh berdoa di dalam nama lain selain nama Tuhan Yesus. Sebab nama ini adalah nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang memberkati. Lalu yang kedua, kita mesti berdoa dengan percaya. Jadi ketika kita berdoa, kita gak asal berdoa, gak asal diucapkan. Tapi di dalam doa itu kita percaya bahwa apa yang kita doakan Tuhan itu jawab. Karena kalau kita ragu-ragu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena kalau kita ragu-ragu, itu sebenarnya kita gak mengenal Tuhan. Kalau kita ragu-ragu, itu namanya kita meragukan Tuhan, tidak mempercayai Dia. Untuk itu, berdoalah dengan iman, percayalah bahwa apa yang kita doakan itu didengar Tuhan. Lalu kemudian berdoalah dengan ketulusan hati. Datanglah kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Bukan sekedar doa yang komat kamit, keluar dari mulut saja, atau rangkaian kalimat yang indah, susunan kata-kata yang indah. Bukan itu saudara. Tapi berdoalah
yang datangnya dari hati. Mungkin terbata-bata, mungkin vokalnya nggak jelas, tetapi sesuatu yang dari hati itu menyentuh hati Tuhan. Untuk itu, berdoalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mengutamakan ketulusan hati. Maka ini menjadi alasan untuk Tuhan menjawab doa. Kemudian yang paling penting juga yang perlu kita ketahui untuk Tuhan menjawab doa, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita boleh punya rencana, kita boleh beranggapan berbagai hal, kita boleh memutuskan sesuatu, merencanakan sesuatu, tapi semua itu di dalam doa kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu kita mesti cek, mesti tanya saudara, doa kita ini sesuai kehendak Tuhan apa enggak? Jangan pernah melangkahi kehendak Tuhan. Jadi kita mau memaksakan kehendak kita. Jangan pernah saudara. Jangan pernah juga memaksa Tuhan di dalam doa kita. Sebab Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Nah, melainkan marilah kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya doa itu mendapat jawaban. Kita nggak boleh berdoa di luar kehendak Tuhan. Percuma saudara. Mau kepala di bawah, kaki di atas kita berdoa, percuma kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan supaya doa itu dijawab Tuhan? Tentunya sesuai dengan firman-Nya. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab segala sesuatu itu sudah ditulis, tercatat pada Alkitab, yaitu firman Tuhan. Berdoalah mengikuti petunjuk, arahan, bahkan Roh Kudus yang membimbing kita. Sehingga kita tidak salah meminta, tidak salah berdoa. Marilah kita berdoa berdasarkan tuntunan firman-Nya dan Roh Kudus. Dan yang paling penting juga yang perlu kita ketahui, kita harus berdoa dengan kerendahan hati. Percuma kita berdoa, tapi kita datang dengan kesombongan, keangkuhan, merasa hebat, merasa kaya, merasa terkenal, merasa harus dihormati. Percuma saudara. Itu justru menentang Tuhan. Marilah kita berdoa dengan penuh kerendahan hati. Kita ini makhluk yang lemah, penuh dosa, banyak kesalahan. Kita nggak boleh datang dengan kesombongan. Kita harus datang dengan kerendahan hati. Ini yang menyentuh hati Tuhan. Jadi kita harus merendah di hadapan Tuhan ketika kita berdoa dengan kerendahan hati. Lalu yang terakhir agar doa kita dijawab adalah apa yang kita doakan adalah untuk kebaikan atau mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak berdoa asal-asalan untuk kedagingan kita, bukan. Tapi kita berdoa memang untuk kebaikan. Kita tidak berdoa untuk perpecahan. Kita tidak berdoa untuk pertikaian ataupun musibah. Kita tidak berdoa yang merugikan orang. Tapi kita berdoa yang memberkati dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan percayalah ketika 7 hal ini kita hidupi, kita lakukan, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Dan itu akan mempermuliakan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan pasti menjawab doa kami. Apabila ke-7 hal ini kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Janji-Mu itu nyata, digenapi atas kami. Kami percaya pertolongan-Mu juga nyata. Kami percaya berkat-Mu juga ada pada kami. Kami juga percaya pemulihan-Mu juga ada pada kami. Untuk itu kami harus percaya dan tinggal di dalam Engkau
dan Engkau di dalam kami, sehingga apapun yang kami minta dan doakan, kami akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.